Guys, selamat datang di lab ke-10 audit. Lab yang akan membahas mengenai completing the audit. Jadi ini merupakan siklus terakhir, bukan siklus, merupakan proses terakhir dalam siklus audit, yaitu kita menyelesaikan auditing itu sendiri, kayak gitu ya. Jadi setelah kita bahas di lab pertama, ada empat fase dalam audit ya. Pertama adalah plan and design an audit approach. Kita mendesain dulu pendekatan auditnya, kita mengevaluasi business environment dari klien dan sebagainya. Kemudian fase kedua kita melakukan TOC dan SEOT, kita mengevaluasi TOC dan kita menguji substantif tesnya dengan mengambil sampel dan sebagainya. Kemudian kita melakukan analytical prosedur dan kita mengambil sampel dari balance ya atau TODB, dan terakhir adalah complete the audit and issue the audit report yang merupakan fase keempat yang akan kita bahas sekarang. Jadi fase keempat ini akan me-include 7 subsiklus, subfase yang akan kita bahas masing-masing secara detail di pertemuan mendatang ya. Pertama adalah perform additional test for present and disclosure. Jadi kan kita telah membahas mengenai transaction serta balance di 9 Maret kemarin ya. Kita bakal fokus ke tes terakhir nih, yaitu test for present and disclosure. Kemudian ada review contingent liability. Kita mereview utang-utang kontingensi, ini bakal dibahas lebih detail. Kemudian review for subsequent event, kita mereview apa aja sih event-event yang muncul setelah fase audit, fase balance sheet debt gitu ya. Kemudian accumulate final evidence, kita mengakumulasi semua evidence yang telah kita kumpulkan dalam siklus-siklus sebelumnya. Kemudian evaluate result, kita mengevaluasi kembali hasil dari auditing. Kemudian issue audit report, kita menerbitkan laporan audit. Dan yang terakhir adalah communicate with audit committee and management. Jadi kita bakal membahas lebih detail 7 subfase dalam fase keempat auditing ini sendiri kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, kita masuk ke subfase yang pertama. Kita memberikan prosedur tambahan untuk mengecek presentation and disclosure related objective. Gimana caranya? Sebenarnya caranya sama dengan cara kita mengecek transaction objective dan balance objective. Yang pertama adalah kita perform procedure to obtain an understanding of control related to presentation and disclosure objective as a part of risk assessment procedure. Jadi pertama kita jelas ya, kita perlu mengetahui bagaimana sih kontrol dari klien itu sendiri, kayak gitu. Tapi dalam hal ini khusus dalam mengenai presentation disclosure, mengenai presentasi dan pengungkapan dari klien itu sendiri. Yang kedua, kita conduct test of control. Setelah kita understanding kontrol dari klien, kita pun mengetes kontrolnya, whether when the initial assessment of control is below maximum, kayak gitu ya. Dan yang terakhir, perform substantive procedure to obtain assurance that all audit objectives are achieved for information amount presented and disclosed in financial statement. Jadi setelah kita mengetes kontrolnya dan yakin bahwa kontrolnya itu sufficient, maka kita melakukan substantive procedure untuk memberikan assurance, memberikan keyakinan bahwa objektif mengenai presentation and disclosure itu dapat terpenuhi dengan baik. Nah, gimana contohnya? Ini contohnya. Jadi misalkan kita memiliki objektif dalam presentation and disclosure, occurrence and right and obligation, bahwa disclosed event and transaction have occurred and pertain to the entity. Ini ya, pertama ya. Gimana caranya? Kita mereview debt contract to determine that account receivable are pledged as collateral. Kita yakinkan bahwa memang surat-surat dalam hutang itu memang termasuk dalam apa aja yang masuk dalam kolateralnya, dalam aset yang dijadikan sebagai jaminan dari debt itu sendiri gitu ya. Misalkan yang kedua, kita mengecek completeness, bahwa all disclosed that should have been included in the financial statement have been included, bahwa semua pengungkapan yang seharusnya masuk dalam laporan keuangan memang telah ter-include di sana gitu. Gimana caranya? Kita use a disclosure checklist to determine if the financial statement include all disclosure required by accounting standard. Jadi kita menggunakan checklist disclosure di sini untuk mengecek apakah semua informasi yang dibutuhkan atau yang diminta oleh accounting standard telah didisclose oleh klien. Misalkan, ketika kita mendisclose mengenai saham, di accounting standarnya mengatakan bahwa direksi serta komisaris yang memiliki saham harus di-disclose di sana. Jadi kita cek ke laporan keuangan perusahaan nih, ternyata sudah, kita checklist gitu dan sebagainya. Jadi kita membuat checklist satu-satu gitu ya. Kemudian misalkan kita mau ngecek classification and understandability financial information is appropriately
presented and described and disclosed are clearly expressed. Kita mau ngecek classification and sustainability, kita perlu mereview financial statement untuk mendetermine bahwa aset telah diklasifikasikan secara benar dalam hal current dan non-current-nya, kayak gitu. Misalkan dalam hal debt atau receivable ya, jadi emang harus jelas klasifikasinya. Apakah dia masuk ke current atau non-current. Misalkan, yang long-term debt, apakah yang short-term bagian dari long-term itu telah masuk short-term atau belum gitu. Jadi kita mengukur kembali klasifikasinya. Jadi ini merupakan contoh-contoh kita mengevaluasi ya, bagaimana presentasi dan disclosure dari klien itu sendiri. Fase kedua, kita mereview untuk hutang-hutang kontingensi dan komitmen. Apa itu kontingensi? Kontingensi adalah potential future obligation to an outside party for an unknown amount resulting from activity that have already taken place. Ada beberapa poin di sini yang perlu kita garis bawahi. Pertama, potential future obligation. Jadi potensial masih menjadi potensi hutang masa depan dari pihak luar dalam amount yang belum kita ketahui, unknown amount ya, resulting from activity that have already taken place, yang muncul dari aktivitas yang telah kita lakukan di masa lampau, sehingga memungkinkan bahwa di masa depan kita harus membayar certain amount gitu ya. Jadi amount-nya masih belum tahu, potential future obligation, dan resulting from past event. Terus apa itu komitmen? Komitmen merupakan agreement to commit the firm to set of fixed condition in the future, regardless of what happens to profit or the economy as a whole. Jadi merupakan sebuah janji ya, komitmen ya, bahwa perusahaan akan memberikan sesuatu dalam kondisi yang fix, tanpa melihat bagaimana kondisi ekonomi atau kondisi perusahaan. Misalkan perusahaan telah berkomitmen untuk membeli inventory kepada perusahaan B 10 juta buah, 10 juta unit gitu ya. Ya, ketika dia telah berkomitmen, bagaimanapun kondisi perusahaan, apakah dia rugi atau untung, atau bagaimanapun kondisi ekonomi, apakah itu lagi depresi atau lagi bagus, perusahaan harus membeli inventory tersebut gitu ya. Itu komitmen. Nah, setelah kita mengetahui dua definisi ini, kita masuk ke beberapa tipenya. Jadi ada beberapa likelihood ya. Tadi kan potensial ya, mengenai yang contingent liability ya, dia masih potensi ya. Kita nggak tahu bagaimana potensinya di masa depan. Ada yang remote, yang slight change, jadi kayak kemungkinannya sangat sedikit untuk terjadi. Yang kedua ada reasonable, possible, yang mungkin terjadi, yang dia melebihi remote tapi kurang dari probable, terakhir adalah probable, likely to occur. Jadi sangat mungkin terjadi. Dalam terkait contingent liability yang remote, kita nggak perlu melakukan disclosure dalam laporan keuangan. Tapi ketika dia reasonably possible, dia perlu melakukan footnote disclosure. Dan jika sangat mungkin terjadi, maka kita perlu mengestimasikan berapa angka yang akan terjadi masa depan. Dan kita juga perlu untuk kita perlu mengadjust account dari financial statement itu sendiri, kayak gitu. Nah, jika memang amount-nya tidak bisa diestimasikan, maka footnote disclosure is necessary. Ini mungkin dibahas di intermediate accounting ya. Mungkin bisa direview kembali bagaimana di intermediate accounting mengenai contingent liability. Nah, gimana objektif auditor dalam mengevaluasi contingent liability? Pertama, kita perlu mengevaluate the accounting treatment of known contingent liability to determine whether management has properly classified the contingency. Classification, presentation, and disclosure objective. Jadi, kita perlu mengevaluasi bagaimana treatment akuntansi mengenai contingent liability yang dilakukan oleh manajemen. Misalkan manajemen memiliki possible lawsuit, memiliki possible hukuman perkara pidana ya, yang menyangkut aktivitas bisnis perusahaan. Kita perlu mengevaluasi bagaimana treatment dari manajemen dalam accounting mengenai mengukur dan disclosure dari lawsuit tersebut, kayak gitu. Yang kedua, kita mengidentify to the extent practical any contingency not already identified management. Nah, tadi kita mengevaluasi mengenai accounting treatment-nya. Yang kedua, kita mengevaluasi apakah ada kontingensi yang belum teridentifikasi oleh manajemen. Jadi lebih ke mengevaluasi completeness dari presentation and disclosure objective. In many audit, it is impractical for auditor to uncover contingency without management cooperation. Jadi memang dalam mengevaluasi kontingensi, kita perlu
bekerjasama dengan manajemen, karena memang mungkin banyak ya kontingensi yang tersembunyi ya, dan kita perlu menggunakan banyak data dari manajemen untuk mereveal, mengungkapkan hal-hal itu gitu ya. Nah, terus gimana cara kita mencari kontingensi audit prosedurnya? Tadi kan lebih ke objektifnya apa aja, kita sekarang masuk ke prosedurnya. Gimana cara kita mencari kontingensi? Pertama, inquiry of management about the possibility of unrecorded contingency. Kita menginquiry baik tertulis ataupun secara lisan, apakah ada mungkin unrecorded contingency yang belum ditulis, kayak gitu. Yang kedua, review current and previous year tax report. Jadi kita mereview kembali current year dan previous year tax report untuk mengevaluasi apakah ada tax dispute gitu ya, tax dispute kepada pemerintah, kayak gitu ya. Yang ketiga, review the minutes of director and shareholder meeting. Jadi kita mereview kembali minutes to notulensi ya dari rapat direktur dan shareholder. Apakah mungkin di sini mungkin yang terjadi adalah adanya lawsuit ya, adanya kemungkinan perkara pidana atau perdata yang mempengaruhi perusahaan, kayak gitu. Serta kita menganalize legal expense. Jadi kan dengan kita menganalize legal expense atau beban-beban legal, beban-beban hukum, kita bisa sedikit tergambar nih bahwa bagaimana aktivitas legal perusahaan di waktu tahun tersebut gitu. Jadi mungkin kita bisa menemukan lawsuit and pending tax assessment, kayak gitu, dengan kita mereview invoice dan statement from legal counsel-nya, kayak gitu. Yang kemudian kita mengobtain letter from each major attorney. Kita mendapatkan surat-surat dari attorney itu pengacara yang major ya dari perusahaan ya, untuk mengevaluasi apakah ada pending litigation atau tidak. Dan yang kemudian ada kita mereview audit documentation for any information that may indicate a potential contingency. Kita mereview kembali beberapa dokumentasi dalam audit untuk mengevaluasi apakah ada apa enggak adanya kontingensi. Misalkan kita mengevaluasi bank reconciliation untuk mengevaluasi apakah ada nggak sih guarantee of loan, ada nggak sih bahwa pinjaman yang telah kita berikan telah tergaransi atau tidak, kayak gitu. Dan yang kemudian examine atau create in force as a balance sheet date and obtain confirmation used to unissued balance. Jadi kayak kita mendapatkan letter of credit dari pihak ketiga, dan kita mendapatkan konfirmasi mengenai angka-angka yang ada di sana, kayak gitu. Nah, tadi kita telah membahas mengenai prosedur dalam mencari kontingensi. Sekarang kita membahas mengenai prosedur untuk mencari komitmen. Sebenarnya dalam mencari komitmen itu telah masuk dalam siklus audit masing-masing siklus audit sebelumnya gitu ya. Misalkan dalam memverifikasi sales transaction, auditor juga seharusnya telah mengantisipasi adanya penjualan komitmen, kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada prosedur yang khusus dalam mencari komitmen, dan ini telah terinclude seharusnya dalam prosedur audit sebelumnya, kayak gitu. Oke, kita masuk ke fase ketiga. Kita mereview subsequent event. Kita mereview beberapa event yang terjadi setelah balance sheet date. Makanya dikatakan dalam buku Arens sebagai post balance sheet review, atau mereview terkait hal-hal yang terjadi setelah balance sheet date. Maaf. Oke. Jadi dalam timeline audit ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi. Ada client ending balance sheet date, yaitu biasanya 31 Desember 2016, atau mungkin di Singapura itu September atau Juli gitu ya. Serta ada audit report date, di mana auditor dia memberikan laporan kepada manajemen ya terkait temuan-temuannya selama proses audit selama di sini. Jadi ini field work. Masa ketika auditor dia melakukan auditing kepada klien, serta ada date client issue financial statement. Jadi ada jeda juga nih. Jadi di mana setelah auditor memberikan laporannya kepada klien pun juga akan meng-issue financial statement, biasanya di bulan akhir Maret kayak gitu ya kalau di Indonesia. Nah, untuk subsequent event yang di fase ketiga ini adalah subsequent event yang di sini selama masa fieldwork audit, kayak gitu. Jadi kayak event ini memang terjadi setelah tanggal neraca. Jadi dia memang tidak masuk dalam neraca tahun sebelumnya. Cuman dia terjadi
setelah tanggal neraca, cuman sebelum tanggal audit memberikan reportnya, kayak gitu ya. Nah, ada dua tipe subsequent event dalam auditing. Pertama, event-event yang memiliki direct effect, memiliki efek yang langsung kepada financial statement and require adjustment, dan membutuhkan untuk di-adjustment. Misalkan, ketika auditor mendapatkan kesulitan dalam mengevaluasi, menilai inventory karena obsolescence. Nah, dan kemudian pada subsequent event, terjadi nih sales of scrap. Nah, yang kemudian akan mempermudah atau mengkoreksi amount dari volume inventory sebelumnya gitu. Jadi kayak karena obsolescence kita sulit untuk mengevaluasi inventory, tapi karena tahun setelahnya ada sales of scrap yang harganya jelas, berapa harganya ya, kita mengetahui harganya berapa, akan mengkoreksi berapa jumlah inventory yang telah kita valuasikan di fase selama awal itu sendiri gitu ya. Yang kedua, declaration of bankruptcy. Jadi kayak ketika klien itu bangkrut, itu pun tetap harus karena ada financial condition, kita harus mengadjustnya. Kemudian settlement of litigation at amount different from the amount recorded on the books. Tadi di fase kedua telah kita bahas mengenai litigation atau continuing liability ya. Dan kita kan perlu mengestimasikan berapa amount dari litigasi yang muncul di masa depan. Misalkan di tahun 2018 perusahaan A dia diasumsikan mendapatkan tuntutan hukum sebesar 5 miliar. Cuman ternyata pas subsequent event naik jadi 10 miliar gitu. Kita perlu mengadjust itu. Mengadjust amount yang different itu dalam subsequent dalam buku klien. Atau misalkan disposal of equipment not being used in operation at a price below the current book value. Jadi kan khusus untuk beberapa akun-akun beberapa equipment yang memang gak digunakan selama operasi, itu kan pasti kita mengevaluasikan itu ya. Dan setelah subsequent event ternyata dijual, dan dijualnya itu below the current book value, di bawah book value kayak gitu. Nah, karena kita tahu bahwa equipment ini nggak sebesar yang telah tertulis di buku sebelumnya, maka kita perlu mengadjust akun ini kayak gitu. Yang kedua, tipe di mana ada akun-akun yang nggak memiliki direct effect kepada financial statement. Contohnya, a decline in market value of security held for temporary investment or resale. Jadi kayak misalkan perusahaan memiliki beberapa sekuritas sekuritas ya lagi kita bahas silap ke-8 ya, bahwa ketika perusahaan memiliki idle fund, biasanya dia membeli beberapa sekuritas, dan ketika nilai turun kita nggak perlu mengadjust nilai itu sendiri. Kedua, misalkan the issue of bond or equity securities, jelas kita nggak perlu mengadjust ketika perusahaan menerbitkan bond setelah tanggal neraca. A decline in market value of inventory as a consequence of government action barring further sale of product. Jadi kayak misalkan tiba-tiba perusahaan mengban atau mengatur harga setelah tanggal neraca gitu, dan itu menurunkan harga value of inventory itu nggak kita gitu. Kemudian ada the uninsured loss of inventories as a result of fire. Jadi kayak ketika kita memiliki inventory yang belum diasuransikan dan terbakar di tahun setelah balance sheet date, kita nggak perlu untuk mengadjust kayak gitu. Merger or acquisition, jelas. Nah, sebenarnya jadi gini, mengenai yang poin mengenai poin yang kedua, ketika kita nggak perlu mengadjust gitu ya, tapi hanya mendisclose saja tanpa mengadjust, itu ketika event-eventnya itu tidak bisa diprediksi ya. Misalkan fire itu kan tiba-tiba terjadi ya, kita nggak bisa memprediksi tahun depan bulan Maret bakal terbakar, atau nggak mungkin ya, mungkin, tapi ya maksudnya nggak mungkin kita memprediksi itu gitu loh. Atau misalkan kita memprediksi bahwa government tiba-tiba meng-ban produk kita gitu. Kalau misalkan di sebelum balance sheet date itu ada beberapa sinyal-sinyal bahwa pemerintah itu memiliki intensi untuk memberikan ban kepada produk kita, itu bisa kita adjust. Cuman ketika event itu unpredictable, kita nggak perlu mengadjust gitu, karena ya emang seperti itu di ISA berapa aku lupa. Jadi kayak memang nggak sepantasnya ketika auditor mengadjust ketika tidak nggak prediksi ya. Itu kan juga bukan tanggung jawab klien gitu untuk mencadangkan beberapa akunnya untuk dihanguskan kayak gitu.
Terus gimana cara kita mengetesnya terkait mengenai ini? Kita mereview record report subsequent to the balance sheet date. Jadi kita mereview kembali beberapa record yang disiapkan oleh manajemen setelah balance sheet date, baik itu jurnal atau buku besar dan sebagainya. Kita juga mereview internal statement report subsequent to the balance sheet date. Jadi kita mereview kembali mengenai internal statement yang biasanya isinya adalah business environment-nya, kayak gimana siklus bisnisnya, gimana value chain dan sebagainya. Itu kita mereview kembali. Kemudian kita mengexamine minutes issued subsequent to balance sheet date. Kita menguji kembali mengenai notulensi rapat setelah balance sheet date ya. Serta kita correspond with attorney. Jelas kita perlu korespondensikan dengan pengacara-pengacara dari perusahaan kayak itu. Dan kita jelas ya menginquiry kepada manajemen. Serta obtain letter of representation. Jadi kita mendapatkan letter of representation yang biasanya berisi tentang manajemen letter ya. Jadi kayak surat yang dibuat oleh manajemen kepada auditor untuk memformalkan statement made by manajemen bahwa jadi kayak dia tuh isinya biasanya adalah beberapa apa aja yang dilakukan oleh manajemen selama subsequent event, dan menekankan kembali bahwa manajemen memiliki tanggung jawab kepada financial statement. Nah, kita masuk ke bagian menarik dalam subsequent event. Jadi di sini ada event-event yang terjadi pada setelah audit report date, cuman sebelum date client issue financial statement. Jadi kayak event-event di sini. Setelah audit memberikan report kepada klien, cuman sebelum klien menerbitkan laporan keuangan. Nah, katakanlah auditor menemukan beberapa material misstatement setelah mereka menerbitkan laporan audit kayak gitu. Jadi setelah field work. Jadi ada dua opsi yang bisa dilakukan oleh auditor. Pertama, dia bisa meng-expand all subsequent event test to the new date. Jadi, auditor bisa meng-expand, bisa memperpanjang masa field work dia ke tanggal baru. Katakanlah di sini tanggal 1 April gitu ya. 1 April. Jadi nanti ketika auditor menerbitkan audit reportnya, itu akan bertanggal 1 April instead of tanggal 11 Maret kayak gitu ya. Nah, opsi kedua, dia bisa mengeluarkan dual date audit report. Jadi dia merestrik semua subsequent event kepada report baru. Jadi kayak dia bakal menerbitkan laporan tanggal 11 Maret bahwa semua event sebelum tanggal 11 Maret telah diaudit dan tidak ada material misstatement katakanlah, dan untuk event setelah tanggal itu sampai tanggal 1 April ada misstatement. Jadi ada dua tanggal nih, tanggal 11 Maret sama tanggal 1 April. Bahwa sebelum tanggal 11 Maret itu nggak ada material misstatement. Tapi setelah tanggal 11 Maret tapi sebelum tanggal 1 April ada material misstatement kayak gitu. Jadi itu namanya dual dating. Dual dating audit report kayak gitu ya. Oke, kita masuk ke fase keempat, yaitu mengakumulasi bukti-bukti audit final. Jadi sebelum kita menerbitkan laporan audit, lebih baiknya kita mengevaluasi kembali bukti-bukti yang telah kita dapatkan kayak gitu ya, dan mendapatkan bukti-bukti final tambahan. Yang pertama, melakukan final AP. Jadi biasanya sebelum menerbitkan laporan audit, partner akan membuat AP ulang dengan melihat laporan keuangan dari klien beserta footnotes-nya dan sebagainya. Jadi untuk mereview kembali pekerjaan dari staff-staffnya. Karena kan biasanya partner memiliki kemampuan tertentu ya untuk memprediksi ada apa enggaknya sebuah misstatement yang material ketika dia melakukan AP. Yang kedua, kita mengevaluasi going concern assumption. Jadi, ada banyak kasus ketika perusahaan-perusahaan itu dia tidak memiliki salah satunya material, cuman dia memiliki masalah di going concern kayak gitu. Itu pun perlu kita evaluasi kembali di final pas ini ya. Kemudian yang terakhir, kita mendapatkan surat dari manajemen yang berisi mengenai manajemen representative letter. Jadi ini merupakan surat yang berisi satu, manajemen responsibility, tanggung jawab manajemen terkait laporan keuangan. Kedua, manajemen potential misstatement or omission. Jadi kayak ketika manajemen ragu atas misstatement atau ketika ragu ada apa enggaknya sebuah omission dalam sebuah laporan keuangan, manajemen perlu mencantumkannya dalam surat ini.
Dan yang terakhir, document the response for management to inquire about various aspect of the audit. Jadi kayak selama proses auditing kan tadi kan sama fieldwork ya, setelah balance sheet date sampai audit report gitu. Nah, kan pasti manajemen bakal mendapatkan banyak inquiry oleh auditor. Nah, dalam proses ini dia bakal mendokumentasikan seluruh inquiry oleh auditor dalam fase fieldwork kayak gitu. Nah, kemudian yang perlu ditambahkan juga dalam subfase ini, auditor pun perlu mendapatkan bukti-bukti suplementari yang mungkin bukan main gitu ya, bukan utamanya gitu. Kita kan perlu mengevaluasi balance sheet, income statement, cash flow, dan setelah footnotes juga. Itu dalam audit yang standar, basic financial statement. Cuman untuk melengkapi auditing, kita pun perlu mendapatkan beberapa dokumen tambahan seperti detailed comparative statement antar tahun gitu ya, statistical data, schedule of insurance coverage, dan sebagainya. Yang ini semua dokumen ini akan membantu mengenai isu-isu yang ada dalam disclosure serta event-event pasca tanggal neraca serta event-event yang tidak dapat digambarkan oleh dokumen-dokumen biasa kayak gitu. Subfase sebelum banget kita menerbitkan laporan audit, kita perlu mengevaluasi kembali hasil-hasil audit kita. Jadi, basically setelah kita mendapatkan bukti-bukti dari semua siklus serta mengevaluasi beberapa bukti tambahan di fase sebelumnya, auditor bakal mengumpulkan semua bukti itu dan mengagregatkan gitu ya, mengumpulkan menjadi satu ya. Dan kita perlu mengevaluasi bukti-bukti itu, mengevaluasi semua hasil dari first auditing itu sendiri. Nah, tadi ya, auditor must integrate the result into one overall conclusion. Dia perlu mengintegrasikan seluruh hasil ke dalam satu konklusi utama gitu ya. Dan auditor must decide whether sufficient appropriate evidence has been accumulated to warrant the conclusion. Dan mereka pun juga harus menentukan bahwa apakah sudah dikumpulkan, apakah bukti-bukti auditing telah sufficient dan appropriate kayak gitu untuk menjamin konklusi tersebut. Nah, tadi kita perlu meyakinkan bahwa bukti auditing telah sufficient dan appropriate. Gimana caranya? Ini ada beberapa check mark yang bisa dilakukan oleh auditor. Jadi kayak dia membuat beberapa check mark. Seperti pertama, kita examination of prior year audit documentation, where last year audit files examined for area of information dan sebagainya. Jadi ini kayak lebih ke mengontrol kembali bukti-bukti yang telah dilakukan oleh auditor sebelumnya. Jika misalkan iya dicentang yes, kalau enggak dicentang no. Jadi bakal terlihat lebih jelas nih kira-kira mana hal yang belum maksimal ya dilakukan dalam audit sebelumnya. Kayak gitu. Nah, jadi ketika kita mengumpulkan semua hasil auditing, kita akan mendapati kita mungkin akan mendapati beberapa adjustment yang dia sifatnya imaterial, cuman banyak banget kayak gitu. Jadi itu gimana cara kita menanggulanginya? Kita perlu membuat unadjusted misstatement audit schedule. Jadi merupakan schedule yang merupakan kumpulan dari setiap adjustment yang bersifat imaterial dan kita kumpulkan. Apakah in the end semua kumpulan dari adjustment ini bersifat material apa enggak? Kayak gitu. Ini contohnya. Jadi kayak di hillsbook.co kayak dia ada beberapa transaksi yang dinilai nggak material ya, kan dikatakan ya material levelnya kan 1,5 ya, 1,5, sedangkan setiap transaksinya kan cuma 95, 60 dan sebagainya. Nah, auditor perlu menjumlahkan ini semua menjadi sebuah angka baru ya. Jadi kan ada total auditednya, possible settlement-nya, berapa current asset-nya, berapa possible settlement-nya, berapa ininya dan sebagainya, dan dikumpulkan jadi satu sini nih. Muncul net effect-nya. Berapa sih efek neto dari masing-masing dari total kumpulan adjustment yang imaterial tersebut kayak gitu. Sekarang kita masuk ke subfase ke-6, yaitu menerbitkan laporan audit. Seperti yang kita ketahui, ada 4 jenis laporan audit. Yang pertama, standard unmodified opinion. Jadi opini wajar tanpa pengecualian ya, WTP ya. Yaitu ketika kondisi state above have been made. Nanti bakal dibahas di slide berikutnya. Ketika ada beberapa kondisi yang telah dipenuhi oleh klien kayak gitu ya. Yang kedua, unmodified opinion with emphasis of matter, explanatory paragraph, or non-standard wording.
Jadi ini merupakan sebuah opini yang diterbitkan oleh auditor ketika secara overall dia unmodified. Cuma ada beberapa kondisi yang membuat dia membutuhkan paragraf tambahan. Misalkan ketika adanya masalah dalam going concern kayak gitu ya. Jadi overall overall dia WTP, cuman karena ada masalah going concern ditambahkan sebuah paragraf tambahan nih. Itu yang kedua. Yang ketiga, qualified, wajar dengan pengecualian. Jadi ini merupakan sebuah opini yang dibuat oleh auditor ketika uh, ada salah saja yang material dalam auditing, namun tidak pervasif, tidak bersifat pervasif ya, mempengaruhi seluruh aspek kayak gitu ya. Dan yang keempat ada adverse atau sangat buruk ya, ketika kondisi klien itu sangat buruk, banyak akun-akun yang salah secara material dan sifatnya pervasif, sangat berpengaruh ke masing-masing akun kayak gitu ya, adverse gitu ya. Dan terakhir disclaim ya, secara arti bahasa itu kan juga udah jelas ya, dia angkat tangan gitu ya, dia nggak mau memberikan opini atau dia nggak bisa memberikan opini karena biasanya dia terbatasi skopnya. Misalkan dia nggak bisa mendapatkan bukti auditing ketika dia melakukan audit dibatasi oleh klien dan sebagainya, dia melakukan disclaimer kayak gitu. Oke, sekarang masuk ke standar-standar apa yang dikatakan bagaimana report itu bisa masuk kategori yang pertama yang WTP. Yang pertama, all statement, balance sheet, income statement, statement of changes in stockholder equity, and statement of cash flow are included in the financial statement. Ya, kan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, di PSAK 1 kalau nggak salah ya, mengenai laporan keuangan, dia mengharuskan perusahaan memiliki keempat laporan ini ya, laporan balance sheet, income statement, equity, sama cash flow. Itu harus gitu ya, ini jelas. Yang kedua, sufficient appropriate evidence has been accumulated and the auditor has conducted the engagement in a manner that enables him or her to conclude that the audit was performed in accordance with auditing standard. Jadi pertama, buktinya harus sufficient dan appropriate, cukup dan memadai gitu ya. Misalnya tadi ketika kondisi auditor dibatasi skopnya, dibatasi lingkup kerjanya, sehingga dia tidak bisa mengumpulkan banyak bukti-bukti yang cukup dan memadai, maka dia nggak bisa masuk ke kriteria WTP. Dan yang kedua, nah ini dia, auditor pun dapat melakukan dengan ISA, dengan auditing standar. Misalkan dia menyalahi auditing standar, dia udah lari ya dari laporan unmodified ya. Yang kedua, yang ketiga, the financial statement are presented fairly in all material respect in accordance with accounting principle. Ya, ini fungsi auditing ya, bahwa kita meyakinkan bahwa kita memberikan assurance, bahwa kita meyakini bahwa semua laporan keuangan yang dibuat oleh klien is fairly in all material respect. Tidak ada kesalahan yang material dalam segala hal kayak gitu ya. This also means that adequate disclosure have been included in the footnotes and other part of the financial statement. Ya, kan kita kan juga bukan cuma menganalisis transaction sama balance ya, tapi juga disclosure dan presentation gitu ya. Nah, jadi ini pun harus memadai juga. Dan yang terakhir, there are no circumstances requiring the audition of an emphasis of matter, paragraph, or modification of the wording or auditor opinion in the report. Jadi nggak ada sebuah kondisi yang mengharuskan auditor itu menerbitkan paragraf tambahan. Tadi misalkan ketika ada masalah going concern, atau ada modification of the wording or auditor opinion in the report. Misalkan kayak, oh ternyata auditor diketahui tidak independen gitu, dia punya hubungan khusus dengan klien sebagainya. Itu bisa menyalahi salah satu aturan dalam auditing standar. Maka kemudian akan berubah, akan memodifikate ya laporan auditor itu sendiri gitu ya. Dan yang terakhir banget, proses auditing tidak akan lengkap ketika kita belum mengkomunikasikan hasil audit kepada audit committee dan juga manajemen. Apa aja yang perlu kita komunikasikan? Pertama, jelas kita mengkomunikasikan fraud and illegal act. Jika kita menemukan adanya indikasi fraudulent financial reporting atau illegal act dalam perusahaan, kita perlu mengkomunikasikan kepada manajemen atau kepada komite audit. Yang kedua, jelas kita mengkomunikasikan internal control deficiency. Jadi kan kita setiap siklus kita melakukan TOC sama TOC ya. Kita mengtes kontrolnya nih. Perusahaan punya kontrol apa, kita tes kontrolnya. Nah, ketika ada defisiensi dalam kontrol, kita buat laporan tersebut dan kita kasih ke manajemen. Nah, ada beberapa komunikasi yang perlu dilakukan juga kepada komite audit. Yang pertama, jelas ya tanggung jawab auditor, gimana skopnya, kemudian juga ada overview of the scope and timing of the audit. Apa aja skopnya,
Kemudian pun perlu provide those charged with governance with significant finding arising during audit. Jadi kayak dia perlu memberikan kepada yang bertanggung jawab kepada tata kelola perusahaan kepada atas apa aja ya, atas temuan apa aja yang signifikan selama proses audit. Dan yang terakhir, obtain from those charged with governance information relevant to the audit. Kayak kita memberikan juga dan mendapatkan juga informasi-informasi yang relevan kepada proses audit kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan. Nah, jadi tadi telah dibahas, ini kita membahas mengenai manajemen letter. Jadi setelah selesai proses auditing, biasanya auditor menerbitkan manajemen letter, sebuah surat kepada manajemen gitu ya. Isinya apa? Isinya adalah inform client personnel of the CPR recommendation for improving any part of the client business. Jadi ini merupakan sebuah surat yang dibuat oleh auditor kepada klien yang berisi rekomendasi-rekomendasi untuk mengimprove segala part dalam bisnis klien, baik dalam kontrolnya, baik dalam transaksi dan sebagainya. Jadi kayak merupakan intinya kayak setiap rekomendasi selama auditing bakal dikumpulkan dalam sini dan dikasih kepada manajemen kayak gitu. Terakhir banget nih ya. Mungkin ada pertanyaannya. Gimana ketika auditor menemukan fakta-fakta yang material kepada klien cuman di luar tanggal audit kayak gitu. Tadi kan kita telah bahas ya di sini ya. Nah, di sini ada tanggal di mana klien tutup buku. Tanggal 31 Desember. Nah, katakanlah tanggal 11 Maret kita melaporkan, kita membuat report audit ya di sini. Dan tanggal 26 Maret klien menerbitkan laporan keuangan. Bagaimana jika auditor menemukan subsequent event di sini yang sangat material kepada klien? Itu gimana caranya? Sebenarnya intinya auditor itu tanggung jawab auditor hanya sampai sini. Namun dia memiliki tanggung jawab moral untuk menginformasikan kepada setiap pihak yang menggunakan laporan keuangan perusahaan jika perusahaan memiliki material statement setelah tanggal berikut, setelah tanggal ini kayak gitu ya. Nah, auditor has an obligation to make certain that user who are relying on the financial statement are informed about the misstatement or change in the conclusion of the effectiveness of the control. Jadi kayak auditor bisa menambahkan info tambahan atau info tambahan kepada bursa atau kepada OJK bahwasanya perusahaan klien tersebut ada masalah juga kayak gitu. Jadi kayak dia pun memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan informasi kepada siapa saja yang berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan tersebut. Selesai. Terima kasih untuk lab terakhir ini. Sekian saja dari kami, dan mungkin lab sekarang simulasinya nggak bakal begitu sulit seperti lab sebelumnya karena lebih ke teoritisnya, lebih ke bagaimana teman-teman semua bisa mengevaluasi proses completion audit tadi ya, dari mulai komitmen dan kontingensi sampai subsequent event dan sebagainya kayak gitu. Tolong pelajari dengan baik di buku Arnes-nya dan siap-siap untuk simulasi di hari Sabtu mendatang. Sekian, see you.